Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, marilah kita membaca Al-Fatihah untuk yang merintis masjid ini, yang mengembangkan masjid ini mulai awal sampai akhir. Kita Fatihah juga untuk yang apa Pak? Kiriman konsumsi, ya Pak tadi. Ya. Yang mengirim konsumsi pada hari ini juga. Mudah-mudahan seluruh apa yang kita lakukan untuk mengembangkan masjid ini, dan juga siapapun yang mengirim infak, makanan, minum, semuanya diganti oleh Allah dengan rezeki yang banyak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina. Bapak Ibu sekalian, topik subuh ini adalah pagi malam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mendapatkan doa dari mahasiswa saya yang kuliah di Yaman, diajari oleh gurunya di Mesir, di Al-Azhar di Mesir. Itu ada doa yang sering saya baca, walaupun doa itu bukan redaksi dari Rasulullah SAW, tetapi tidak menyalahi Al-Quran dan hadis, dan tidak kita baca waktu sholat. Jadi bebas-bebas saja, tidak apa-apa. Yang tidak boleh kan waktu sholat. Itu doanya begini, ulangi saya ya Bu ya. Allahumma ja'al ayyamana ayyama Rasulillah wa layalana layala Rasulillah. Nah, itu artinya, ya Allah, jadikan hari-hari kami ini selalu bersama Nabi. Bersama Nabi itu tidak harus secara fisik Bapak ya. Tidak selalu fisik datang kepada kita, tapi ajarannya, wewangiannya itu selalu bersama kita. Walayalana layala Rasulillah. Jangan ada satupun malam tanpa didampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau saya ya Allah, jangan ada malam lewat tanpa mencium bau harumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ja'al ayyamana ayyama Rasulillah wa layalana layala Rasulillah. Nah, teksnya ada di sini, cuma nanti halaman berapa. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu percaya bahwa besok itu setelah kematian itu, untuk ke surga itu harus melewati jembatan, itu percaya enggak? Percaya enggak? Kok percaya? Ceritanya gimana? Kok percaya itu dari mana? Loh, kan dalam Sirotol Mustaqim lah ya toh Pak. Bapak percaya itu dari mana? Kan Bapak harus mau bertanggung jawab kan. Masa percaya terus jirene gitu. Nah, dari Al-Quran di mana? Hadis mana? Ini Pak ya, supaya iman kita itu iman yang berdasar. Coba lihat surah Maryam 71-72. Nah, itu. Al-Quran surah Maryam 71-72. Sudah ketemu? Pak Haji, ketemu banyak.
Sudah. Surah Maryam 7172. Sudah ketemu? Coba dibaca Pak terjemahnya itu. Ini ya ayatnya ini. Wa im minkum illa waridwa kana ala rabbika hatman maqdiya. Ya, terus Pak. Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Lanjut. Selanjutnya kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya neraka dalam keadaan tersungkur. Ya. Nah, itu dasarnya Pak ya. Nah, bagaimana itu kok ada cerita seperti rambut apa? Jembatannya seperti apa? Rambut dibelah. Ya betul Pak, rambut dibelah 7. Itu tidak ada ceritanya gitu. Tidak ada ceritanya. Kalau jembatan itu jelas. Cuma seperti Suramadu atau enggak itu enggak tahu. Nah, cuma jembatan itu yang jelas ada Sayyidina Ali ketika dipilih jadi kepala negara itu dia keberatan. Apakah engkau memaksa saya untuk nanti melewati jembatan itu, lalu jembatan itu digoyang, jembatan itu digoyang. Kalau pemimpin itu tidak baik, maka ketika digoyang itu apa? Jatuh. Karena pemimpin itu berat tanggung jawabnya. Pemimpin itu berat, tanggung jawabnya itu berat. Pahalanya juga besar, resikonya juga besar. Itu kata Sayyidina Ali. Jadi saya takut besok ketika saya melewati itu kemudian jembatan digoyang, kemudian saya terpelanting jatuh neraka itu. Nah, itu Sayyidina Ali. Nah, sekarang ini orang berebut jadi presiden. Enggak apa-apa, bagus toh Pak. Kita butuh pemimpin yang tapi ya harus hati-hati lah begitu. Tanggung jawabnya itu harus hati-hati. Jadi wapres saja nggak jadi marah. Macam-macam. Nah itu diterangkan. Jembatan itu ya ini Pak, dasarnya itu. Nah ayat ini Pak ya, asli artinya ya. Itu yang jembatan kan dalam kurung Pak ya, Pak. Ya dalam kurung tuh. Ya. Itu tafsir Pak. Sebenarnya arti aslinya setiap orang besok itu akan masuk neraka. Setiap orang akan masuk neraka. Cuma kalau orang itu orang baik itu neraka itu tidak membakarnya. Paham Pak ya? Neraka itu tidak membakarnya. Karena di dalam tubuhnya itu ada penangkalnya. Antara lain adalah Al-Qur'an. Antara adalah Al-Qur'an dan iman itu. Makanya ayat berikutnya itu bunyinya itu toh. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa seperti Bapak Ibu ini, itu masuk neraka tidak terasa panas. Bagi orang yang kafir terasa panas, terbakar dia gitu loh Pak. Arti makanya itu terjemahnya itu dalam kurung
Bukan. Jembatan toh. Lah iya. Sirat di atas itu buka kurung itu artinya bukan itu aslinya gitu loh. Itu tafsir. Jadi tafsir ada dua. Ada yang menyebut bahwa semua orang itu masuk neraka, cuma bagi orang yang baik-baik terasa dingin, ya lewat saja. Loh kok bisa begitu? Coba lihat surat Al-Anbiya 69. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Nah seperti itu Pak ya. Loh kok bisa? Ya bisa. Wong di dunia saja bisa kok. Al-Anbiya 69 ya toh Pak ya. Nabi Ibrahim itu kan jelas-jelas dibakar Pak. Dan apinya kan tidak main-main. Lawang itu dibuat lubang yang besar. 1 tahun Pak, raja itu menyuruh orang untuk mengumpulkan kayu-kayu kering. Kayu-kayu kering dikumpulkan di lubang itu. 1 tahun. Lalu dibakar sehingga tidak mungkin Nabi Ibrahim itu kalau diangkat ke situ, siapa yang berani ngangkat? Wong dari jauh saja sudah panas kok itu. Maka dilemparkanlah Ibrahim itu dengan manjanik. Manjanik itu pelempar itu Pak. Jadi kayak gini ya terus ditarik gini loh Pak. Sampai lah. Ya itu dulu Pak, tidak ada alat ya dilempar sana. Terus ketika sampai di situ Allah berfirman ini, Qulna ya narukuni bardan wa salama ala Ibrahim. Api, kamu memang pekerjaanmu membakar, tetapi dengan firmanku jangan membakar, justru jadikan api itu AC untukmu. Coba. Ya itu. Dasarnya seperti itu ya Mas. Itu dasarnya. Bapak saya ajari. Ini kan kuliah subuh toh Pak ya. Nah, kuliah ya kuliah Pak. Seperti ini ya kuliah Pak. Seperti program doktor lah gitu ya. Pasca sarjana. Kuliah subuh. Kalau ngaji ya berarti kita baca Quran terus ngaji bareng-bareng gitu. Nah, sekarang Bapak tahu mengapa ada sholawat yang ini. Wahai Rasulullah, jika ketika saya besok menyeberangi Siratal Mustaqim, nah itu terjemahan tadi ya, jembatan tadi. Wahai Allah, ketika saya besok menyeberang Siratal Mustaqim, jembatan itu, lalu tanganmu tidak menggandeng tanganku, ya, pasti saya jatuh. Perhatikan di situ, tanganmu tidak menggandeng tanganku. Itu bisa diartikan jangan secara fisik. Itu kiasan Pak. Lah umatnya sekian miliar kok Nabi gendong satu-satu tuh ya apa? Paham loh Pak? Maka kemarin itu di halaman yang sebelumnya itu kan ada kata-kata mengapa keuntungan bonus dari baca sholawat itu? Besok ada cahaya ketika menyeberangi Siratal Mustaqim, kemudian dia bisa menyeberangi dengan selamat. Masih ingat ini? Halaman berapa? Lho nih, kali kabeh. Kakak diwaca lah ini. Ya, kemarin ya Pak, yang 40 saya ringkas menjadi 40 itu kan ada itu ya. Nah, ada Pak itu sholawat yang seperti itu. Ini lagunya ya. Illam yakun fi ma'adi akhidhan biyadi. Illam yakun fi ma'adi akhiran biyadi. Jika pada hari saya kembali kepada Allah, engkau tidak memegang tanganku, fadla wa illa faqul ya zallatal qadami, maka
telapak kami tidak bisa melanjutkan penyeberangan itu dan kami jatuh. Illam yakun fi ma'adi akhidham biyadi fa'atlahu wa illa faqul ya zallatal qadami maula ya salli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim maula ya salli wa sallim daiman abada. Abada itu apa sih Pak? Abadi. Sepanjang masa. Berarti Bapak mendoakan Nabi apa? Sebentar apa sepanjang masa? Sepanjang masa. Kalau begitu berarti Allah merahmati Bapak sepanjang masa. Orang membaca sholawat itu dirahmati Allah toh, betul toh? Sekarang saya ingin membaca sholawat, wahai Allah berikan sholawat kepada Nabi itu abada, selamanya. Berarti bonusnya adalah Allah memberi rahmat Bapak Ibu semuanya itu selamanya. Untuk siapa? Khairil khalqi, untuk manusia yang terbaik. Terbaik. Maula, ayo sama-sama. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nah, itu. Baik, sekarang kita lanjutkan di buku ini Pak ya. Halaman berapa? 27 Pak ya? 37. Betul Pak ya? 37 ya Pak ya? Apa Pak? Loh. Belum Pak, belum 131. Oh 31. Oh baru 31 toh. Oh. Gila, enggak apa-apa. Halaman 31. Pertama, ia mendapatkan pahala, ampunan, kenikmatan dan kemuliaan. Saya tadi itu agak terlambat. Dibangunkan istri saya lupa kalau ada pengajian ini. Saya dibangunkan. Biasanya kalau membangunkan itu waktunya sahur gitu. Ya, jadi saya masak tadi itu. Jadi bangun itu masak. Ya rebus telur, ya ini, ya jus, ya ini. Tahu-tahu subuh. Loh Mas kok durung budal? Loh, gak poso tadi. Iki Sabtu Mas. Yo. Profesor speak. Apa? Iya kopiannya sak ketemu ning mau Pak. Sak ketemu ning guna mobil ana. Ya wis berangkat. Saya itu senang dengan panjenengan itu senang sekali ya. Saya kalau pengajian di sini itu senang. Saya kalau hari-hari kalau sudah Sabtu kedua itu senang saya. Jadi saya itu merasakan setiap masjid itu punya aura beda-beda. Ya saya dengan Bapak itu sehati itu loh. Sambung gitu ya. Nggak tahu saya itu ya, nggak bisa dijelaskan. Wallahu a'lam. Wong hati itu kan, lah manusia dengan kucingnya saja itu punya hubungan batin Pak ya. Saya dengan bapak itu ibu itu senang sehati. Gitu. Apa Pak? Ya podo-podo makhluk hidup Pak. Nah, ini soal binatang kemarin itu ada orang nangis. Saya itu loh Pak disebut begini-begini.
Lah apa sampean susah? Sampean masih disebut curut ya berubah tidak berubah dari curut. Terus apa orang dipikiri gitu. Makanya khutbah saya di Al-Akbar kemarin tuh, hidup jangan dibuat sedih karena mendengar ocehan orang. Terus saja jalankan selama tidak melanggar syarat agama dan tidak mengganggu hak-hak orang. Jalan aja terus. Disebut tikus, pelacur, opo, baba jarno. Tidak apa-apa. Kita tidak, untuk di hadapan Allah itu tidak ada hubungannya gitu. Tidak ada apa. Ini yang pertama adalah ini, berikut ini rahmat dan kenikmatan yang diberikan Allah kepada siapapun yang mendoakan orang lain. Kalau panjenengan mendoakan orang lain itu keuntungannya apa sih? Itu satu, kita mendapatkan pahala, ampunan, kenikmatan dan kemuliaan yang sama dengan apa yang diberikan Allah kepada orang yang kita doakan. Itu loh Pak. Jadi kalau kita mendoakan jadikan dia orang mulia, maka kita akan mendapatkan yang sama. Hadisnya ini halaman 31, ma min abdin, ulangi saya, muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malak walaka bimislih. Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, semoga engkau mendapatkan yang sama. Itu keuntungannya di situ. Makanya halaman 33, kita lanjut halaman 22 nanti 32 silakan dibaca sendiri. Halaman 33 ini tidak usah ditirukan karena bukan hadis ya ini. Ini saya membaca di buku kitab Dalilul Falihin, syarahnya. Jadi dalil Riyadhus Shalihin itu sekian tuh Pak, ya toh. Riyadhus Shalihin itu Pak. Tapi syarahnya sekian. Syarah itu penjelasannya. Nah, yang menjelaskan ini orang yang sudah hafal Quran dan hafal puluhan ribu hadis. Maka kita tidak boleh kemudian menafikan orang-orang yang sudah memikirkan itu bertahun-tahun. Lalu kita menjelaskan hadis versi sendiri, kan tidak boleh Pak. Kan kita tidak menghargai karya-karya yang sebelumnya. Karena ba'dus salaf idza arada ayad'u li nafsi da'a li akhil muslim bi tilka da'wah li annaha tustajabu wa yahsulu lahu mislaha. Ini banyak orang-orang ulama-ulama dulu itu kalau berdoa untuk dirinya sendiri itu didahului dengan berdoa untuk orang lain yang sama gitu. Umpamanya ya, saya sakit ya, lalu saya ingin sembuh toh, betul toh? Maka saya cari siapa yang sakit dulu. Ya Allah, tetangga saya itu sakit, sembuhkan dia. Malaikat mengucapkan apa? Hah? Amin walaka bimislim. Mudah-mudahan dikabulkan doamu dan kau mendapatkan yang sama. Kalau kita mau begini kan berarti keuntungannya dua. Ya toh Pak? Hajat kita terpenuhi karena kita didoakan malaikat. Yang mereka juga terpenuhi karena doa kita, double. Betapa kita itu diajari untuk tidak egois. Tidak ada ruginya, Pak. Tidak ada ruginya. Kita mendoakan orang lain, maka kita jangan pelit. Nah sekarang kalau saya berdoa, ya Allah jadikan seluruh rakyat Indonesia ini engkau beri petunjuk. Ayo, berapa yang kita doakan? Hah? Berapa? 270. Itu saya durungi cucu sampai lahir. Nah cucu sampai lahir saya gitu berarti 200. Ya Pak. Betapa mulianya kita. Lalu malaikat mendoakan, kemudian mudah-mudahan kamu juga diberi petunjuk seperti 270 juta orang itu saya beri petunjuk. Loh. Nih Pak ya, jadi keuntungannya di situ. Baik, kita lanjutkan di halaman 37 sekarang. Ini yang secara spesifik. Bapak masih ingat 3 sifat Rasulullah yang dulu itu? Bu? 1, azizun alaihi
ma anittum. Rasul itu selalu ikut merasakan kesedihan kita, ikut merasakan kesulitan hidup kita. Masih ingat toh? Pak? Bu? Ingat toh? Itu loh. Saya tulis kecil di bawahnya itu, saya ingatkan kembali itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu haris azizun 'alaihi ma 'anittum. Nah, kalau gitu kita doakan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kita dalam hati kita ngomong begini, ya Allah, berikan sholawat untuk Nabi yang selalu ikut merasakan derita saya. Saya itu kemarin lihat film Umar bin Khattab, melihat untanya Rasulullah datang di Madinah. Kemudian orang menangis semuanya itu melihat Rasulullah yang nabinya tidak diperlihatkan toh, hanya untanya toh yang diperlihatkan. Tapi saya lihat ekspresi dalam film itu, walaupun film ya, itu senangnya ya ketemu Rasulullah. Nah sekarang ya Allah, saya membaca sholawat untuk Nabi yang ndak sanak nggak kadang. Apa bahasa Indonesia itu? Hah? Ndak apa? Nah ya ndak dulur, ndak sanak, tapi kok sampai begitu ikut merasakan deritaku itu. Ponakanku dhewe lho, kadang gak mikir aku, ya toh. Lagi Nabi Muhammad. Maka kita membaca selawat Allahumma sholli ala Muhammad atau Allah pakai Sayyidina silakan, enggak pakai apa-apa. Kemudian kita renungkan, ya Allah berikan selawat kepada Nabi yang ikut merasakan deritaku. Memang lain Pak ya. Orang ngaji dan tidak ngaji itu beda Pak. Ya toh Pak ya. Selama ini kan kita sholawat seperti biasa-biasa saja. Tapi kalau kita renungkan, ya Allah, betapa mulianya Engkau itu mengutus orang yang ikut memikirkan deritaku itu. Deritaku. Itu dasarnya azizun alaihi ma'anittu. Lalu Nabi itu selalu juga memintakan ampun pada Bapak Ibu, ya. Kemarin sudah saya terangkan ayatnya itu ya. Itu bagaimana Rasulullah itu selalu memintakan ampun untuk jamaah Raudhatul Jannah ini. Ini sebentar nanti supaya punya dasar Pak ya gitu ya. Ini, ya. Nah inilah Pak, halaman 30 ini sudah atas sendiri, hadis atas, ayat atas sudah. Nah itu Allah memerintahkan wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Muhammad, kamu itu istighfarlah kamu itu untuk dirimu sendiri dan orang mukmin perempuan dan orang mukmin laki-laki. Loh, lah masa Nabi tidak mengikuti, tidak menjalankan perintahnya Allah? Ya toh, Pak. Jadi ibu bapak, kalau nanti saya yakin, ini nanti kita ketemu di surga, itu jangan GR itu Pak. Ya, geden rumangsa, koyok-koyok karena ibadah jenengan. Ndak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu memintakan ampun untuk jamaah Raudhatul Jannah. Itu Pak. Itu harisun alaikum. Ingin Rasul itu kita itu diampuni dosanya oleh Allah. Maka kalau begitu, Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian kita dalam hati kita, ya Allah berikan sholawat untuk Nabi
yang selalu mengusahakan kemuliaan dan keselamatanku. Engkau itu begitu mulianya ya Allah, begitu agungnya, mengutus Muhammad, Nabi Muhammad, yang itu pekerjaannya adalah selalu berusaha untuk Ali ini jadi orang baik, keluarga Ali, keluarga panjenengan semua jadi orang baik. Coba Pak, senang. Jadi membaca salawat itu tidak beban. Berapa kali pun tuh kalau dengan cara begini itu tidak terasa Pak, itu kemudian tiba-tiba subuh Pak, tidak terasa. Ya lain Pak dengan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Ya lain Pak dengan yang Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu. Yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Itu surat At-Taubah tadi itu berarti wahai Allah berikan sholawat untuk Nabi yang amat menyayangi aku melebihi ibuku menyayangi aku sendiri. Jadi ibu kita menyayangi kita, tapi Rasulullah jauh lebih dari itu. Tuh. Terus halaman, Nabi itu sabar enggak? Sabar apa enggak? Kepada siapa? Hah? Kepada istrinya atau apa? Kepada istrinya juga toh? Pernah enggak dikecewakan oleh istrinya? Kapan? Apa Bu? Aisyah waktu dituduh berselingkuh, ya toh? Tuh, apalagi? Ya banyak hal lah. Nah, kita membaca sholawat, lalu kita minta, ya Allah berikan saya ini kesabaran seperti sabarnya Nabi. Kalau saya menyingkat itu supaya saya mudah ingat. Saya 50 ini sudah biasa Pak saya baca setiap hari, setiap sholat. Itu 50 itu saya hafal. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kan saya ingat 5S itu. Sabar, sopan, sujudnya lama, kemudian semangatnya, kemudian senyumnya. 5S. Berarti Allahumma sholli ala Muhammad, jadikan aku sabar seperti Nabi Muhammad, jadikan aku sopan, tawaduk seperti Nabi Muhammad, tidak membesar-besarkan dirinya. Kemudian jadikan saya ini orang yang kuat sujud seperti Nabi Muhammad, jadikan saya ini kuat semangat, tidak pernah putus asa seperti Nabi Muhammad. Berikan saya orang yang selalu senyum menghadapi seluruh cuaca kehidupan seperti Nabi Muhammad. Oh, asik sekali toh itu. Nah ini makanya ini yang pertama adalah wahai Allah melalui selawat Nabi jadikan aku sabar seperti Nabi. Ibu, halo Ibu saya yakin tidak cepat tua ya kalau suaminya itu seperti Nabi. Lawang Nabi itu ditanya mana sarapan untuk saya? Tidak ada Nabi. Ya tidak apa-apa kalau gitu saya puasa. Nah. Ya coba lah. Nah sampai pulang, mana sarapan untuk saya ini? Saya mau ini ke kantor. Wah, belum masak. Ngomong apa sampai? Apa? Dalam? Iya. Makanya Allahumma sholli ala Muhammad itu. Berikan saya kesabaran seperti Nabi Muhammad. Bapak pulang bertahan supaya tidak mampir di kafe, tidak di warung, itu pulang nanti makan di rumah. Lalu buka magic jar, tidak ada nasi. Apa kata ibu? Apa? Lah, kalau bapak solusinya bapak keluar
enggak apa-apa, Pak. Itu solusi yang baik. Tapi mulut ini jangan sampai nyocret. Gitu loh. Lah katanya, apa artinya sholawat Nabi kita ini? Kalau enggak bisa merubah watak kita. Gitu loh. Apa? Sholawat Nabi itu pengaruhnya kemana? Kok hanya mulutnya saja yang kita memanggil Nabi, sedangkan kita tidak menyerap akhlaknya. Mbak di situ cari kue satu potong, buah, terus apa itu makan, apa itu dimakan, kemudian air putih, tidur, bilang kepada istrinya, kalau caranya begini, saya sehat ini. Berarti saya tidak mengkonsumsi karbohidrat malam hari menjelang tidur. Ini cara kayak gini, sehat aku ini. Sematur nuwun dah membuat saya sehat. Wah, ya itu. Lah kalau gini loh Pak, istri itu bahagia dan Bapak jangan lupa ketika Bapak kemudian membuat istri haru kepada Bapak, malaikat di sana berkata, ya Allah, ada orang yang telah menghargai, menyenangkan istrinya, pantaslah engkau membahagiakan dia sepanjang hidupnya, di kuburnya dan di akhiratnya. Senang Bu ya punya suami kayak gitu. Makanya ini suruh baca selawat dan renungan gini. Wocon iki. Ya Allah. Pak, sudah berkali-kali dan Nabi itu enak. Nabi mengetuk pintu. Gitu. Ya. Gitu. Rupanya istrinya capek gitu. Dan Nabi tidak bawa kunci. Atau gak ada kunci tapi apa slot sing kayu tuh. Nah itu kan enggak bisa bawa kunci serep Pak. Rumahnya mbah bapak itu kan enggak ada kuncinya toh. Itu kayu diselot. Selot itu. Nah itu enggak bisa kunci serep Pak. Bayangkan Pak, Nabi kemudian tidak saya teruskan mengetuk pintu, barangkali istri saya capek. Saya tidur di luar saja. Ono tak ini sing jamaah nurujan. Lah kalau tidak ada itu terus apa sekarang? Apa ini kita teruskan? Apa ini kita terus? Mengapa kita tidak bertekad? Sekuat-kuatnya, sekuat-kuatnya kita. Soal sampai mati belum bisa, enggak apa-apa. Tetapi tekad kita itu ada. Gitu loh Pak. Dan terlalu banyaklah kisah-kisah seperti itu. Bapak-bapak ini kalau punya istri ya Masya Allah, diberi kartu Bapak yang ada duit itu ATM loh, ditinggali ATM, ternyata dicek no bank gak ono. Ngomong apa Bu? Hah? Hah? Nah. Ngapusin. Lah daripada ngomong begitu yang husnudzon. Mungkin suami saya tidak tahu kalau sudah habis. Lupa kemarin itu transfer kepada adiknya itu lupa. Tidak apa-apa. Masya Allah Pak, sama ini swarga untuknya. Punya perempuan kayak gitu tuh. Sama gak tuwek-tuwek kayak gini Pak. Gak keriput-keriput kayak gini Pak. Senang Pak. Senang. Ibu harus berakhlak seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak, apa ini? Kita kaji selawat Nabi. Jangan dikira saya sudah seperti itu. Saya belum. Tapi berusaha gimana caranya gitu loh. Berusaha. Berusaha. Kadang-kadang kalau sudah bimbing anak, ini sudah semester akhir, dikongkon ngidul, nggih. Teko tambah ngalor. Ngono ku ya. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ojo sampai aku muri-muri iki anake wong iki. Wong yang membuat otaknya begitu ya Allah loh. Ayo. Yang membuat porsi otaknya susah berpikir itu siapa? Ya Allah. Ayo, iya betul enggak? Ayo.
Masa bapaknya? Masa dirinya? Bukan, Pak. Ya sudah kemampuannya masa mono itu mau. Nah, ternyata dilulus wis. Tak lulus wis. Pojoke tak kai es. Sakno. Kasih ya. Loh, ternyata dia bisa membuat lembaga besar yang itu memang tidak membutuhkan kerja otak, hanya perlu jaringan, dia memanagenya aja yang pinter. Loh Pak, gitu loh. Jadi kecerdasan itu tidak mesti, kecerdasan intelektual itu tidak mesti sama dengan kecerdasan manajemen, itu beda Pak. Lain. Nah sing pinter-pinter ya nulis tok. Dia gak bisa nulis belas, tapi berkarya gitu loh Pak. Ya, itu sabar seperti Nabi. Yang kedua, yang berikutnya halaman 41. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikan salawat pada Nabi dan jadikan aku ini tawadhu seperti Nabi. Rendah hati. Apa bahasa? Humble. Apa? Ya Pak. Ya, sekarang ini kan bahasa arek-arek itu luar biasa. Bagaimana memiliki sabar unlimited. Ya Allah, sabar unlimited. Ya selalu sabar nih Pak, sabar unlimited. Ini Telkom ya. Unlimited. Bagaimana bolehkah kita itu merubah doa? Itu saja, itu bahasanya mengcancel doa. Ya wis, tawadhu. Nabi itu tawadhu sekali. Tawadhu sekali. Cobalah Bapak Ibu ya. Orang datang pada Nabi, doakan saya ya Nabi ya. Apa jawab Nabi? Bantulah aku untuk bisa sujud yang lama mendoakan kamu. Doakan aku. Coba Pak. Lah kalau orang tidak tawadhu ya, beres, tenang, jalan terus, doa tetap untukmu. Wah, itu enggak. Ya, saya nanti akan sujud dan mintakan kepada Allah, aku bisa sujud yang lama untuk mendoakan. Begitu loh Pak. Ketika semua lapar, terus Nabi itu datang ke sebuah rumah sahabat, kemudian menyediakan makanan. Apa yang dilakukan Rasulullah Pak? Rasulullah itu membawa talam sendiri dan itu disuguhkan satu persatu semua sahabat. Nabi terakhir. Ngono Pak, ya. Lah sini ini dadi pimpinan kelas opo ngono nggawa tas wis gak iso. Buka mobil lho gak iso, Pak. Ya Allah. Sajadah itu lho gelar gak iso, Pak. Iya betul. Digelar. Malik sandal gak iso, Pak. Malik sandal. Kenapa sih kita itu? Yang biasa-biasa saja lah gitu. Kita ini siapa sih? Apa yang kita banggakan? Wong matahari terbit dari timur, masih bapak mati itu loh, tetap dari timur. Masa bapak mati itu kemudian itu matahari terbit dari barat? Ya enggak juga. Berarti kan kita bisa enggak berbuat apa-apa di dunia ini, hanya kecil-kecil saja. Apa yang kita tawaduknya itu Rasulullah itu, sopannya itu luar biasa. Saya kira itu dulu Pak. Ini dulu kita rancang itu 3 kali pertemuan. Kok iso sampai 6 ya? Saya sudah nyusun buku Pak. Setelah ini kemudian ini ada La ilaha illallah, kemudian nanti yang saya susun sekarang ini adalah tentang istighfar. Tentang istighfar itu nanti ada 1 buku kecil lagi. Tenang ya Pak, tenang. Masih banyak. Ini ilmu diberikan Allah pada saya. Mudah-mudahan saya tidak mati dulu sebelum ilmu saya habis untuk Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri dengan istighfar, Sayyidul Istighfar 3 kali ya.
Itu Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wahai Allah, dengan Sayyidul Istighfar kami menagih janjimu ya Allah, bahwa siapapun yang membaca Sayyidul Istighfar pagi hari dan wafat sebelum sore hari, maka siapapun yang membaca engkau jamin masuk surga. Allahumma la taj'al hadza akhirul ahdi lis sholati ala nabi. Ya Allah, jangan sampai sholawat Nabi subuh ini, Sayyidul Istighfar subuh ini menjadi Sayyidul Istighfar dan sholawat Nabi yang terakhir dalam hidup kami. Jangan sampai ini terakhir dalam hidup kami. Wa in ja'altahu akhirul ahdi fa'awidna anhu jannah. Tetapi jika engkau menghendaki bahwa ini adalah istighfar terakhir dan sholawat Nabi terakhir dalam perjalanan hidup kami, tidak apa-apa ya Allah. Saya ridho, kami ridho, ikhlas, asalkan engkau ganti perjumpaan kami dengan Rasulullah di surga nanti bersama ibu bapak kami, pasangan hidup kami, dan anak-anak yang kau titipkan tanggung jawabnya di atas pundak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nanti dulu.